Ya, itu dia merupakan salah satu video dari aktivasi retail ya, yang sudah sesuai dengan aspek K3 saat kondisi hujan yang memang relatifnya ini ringan. Nah, di sini yang mungkin bisa diambil untuk diimplementasikan teman-teman pembangunan dan juga aktivasi, yang pertama adalah mengenai adanya pengecekan sebelum pekerjaan terkait lingkungan sekitar, terutama yang bekerja pada tiang maupun di sutet mungkin. Nah, itu bisa melakukan pengecekan apakah di sana adanya kebocoran pada tiang atau induksi atau terkait kabel-kabel yang ada di sekitar kabel telekomunikasi kita di tiang tersebut, apakah bertegangan atau tidak. Terus juga kita harus survei lingkungan pekerjaan kita, apakah bahaya-bahaya lain bisa kita minimalisir gitu. Misalnya kita ada pekerjaannya ternyata di pinggir jalan raya. Nah, ini kita bisa meminimalisir dengan adanya safety sign. Makanya kita lebih dahulu untuk melakukan survei atau identifikasi lingkungan sekitar kita untuk kita minimalisir dari segi bahayanya. Mungkin next. Mungkin bisa ke atas di slide nomor 15. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk kepada job safety analysis. Nah, job safety analysis merupakan suatu dokumen kerja yang hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja karena di dalamnya ada identifikasi bahaya serta pencegahan yang bisa kita lakukan dari identifikasi bahaya tersebut. Next. Nah, ini tujuan dari job safety analysis. Next. Nah, ini adalah salah satu form dari job safety analysis yang dimiliki PT Icon. Jadi di sini di job safety analysis dijelaskan detail pekerjaan atau task dari pekerjaan rekan-rekan sekalian. Biasanya misalnya hari ini adanya penarikan kabel. Nah, langkah pertama adalah misalnya menyiapkan peralatan. Bahayanya apa? Misalnya bahayanya jatuhnya peralatan tersebut untuk mengenai kaki. Lalu pengendalian yang dilakukan berhati-hati dalam melakukan dalam memakai perkakas dalam persiapan. Terus juga adanya survei dari lapangan. Nah, potensi bahayanya adalah misalnya kecelakaan lalu lintas di jalan. Karena pastinya saat survei kita kan ada melakukan perjalanan. Nah, pengendaliannya apa? Berarti kita harus menyiapkan atau menggunakan safety driving atau kehati-hatian dalam melakukan pengemudian itu. Lalu di sini juga nantinya ada penandatanganan oleh pelaksana pekerjaan, pengawas K3 maupun penanggung jawab K3. Next. Selanjutnya ada working permit. Jadi working permit sendiri juga salah satu dokumen kerja working permit K3 gitu ya. Working permit K3 sendiri ini berbagai macam jenisnya, namun pada intinya berfungsi sebagai agar mengetahui jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Lalu bahayanya juga bisa kita lihat dari working permit, serta dokumen ini untuk koordinasi antara pemberi kerja dan juga pelaksana kerja bahwa hari tersebut ada progres pekerjaan. Next. Nah, ini ada form working permit.
yang dimiliki PT Icon. Di sini ada jenis peralatan yang digunakan, lalu ada bahaya-bahaya yang mungkin terjadi saat proses pekerjaan itu, biasanya di checklist. Lalu juga ada tindakan pencegahan yang kita lakukan sebelum dan semasa kerja dari bahaya di atas yang kita pilih. Lalu juga ada alat pelindung diri yang sesuai yang dipakai saat proses pekerjaan hari tersebut. Next. Oke, kita masuk ke dalam fase sistem manajemen K3 yang ada di Icon. Next. Nah, ini terbagi atas perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Nah, di sini K3 sendiri tidak ada tindakan perbaikan, adanya adalah tindakan pencegahan atau preventive action. Di mana di sini semuanya bermaksud untuk melindungi dan menjamin dari sisi keselamatan dan juga kesehatan di tempat kerja. Selanjutnya, next. Nah, untuk fase perencanaan sendiri, ini adanya kewajiban untuk teman-teman sebelum bekerja melakukan safety briefing. Safety briefing sendiri di sini di dalamnya bisa menginformasikan bahaya yang akan dihadapi saat pekerjaan pada proses di hari tersebut. Next. Di sini ada fase safety briefing atau alur pelaksanaan safety briefing. Yang pertama ini biasanya ada opening berupa doa atau pembukaan oleh tim leader. Nah, isi dari safety briefing ini yang pertama adalah pengecekan kesehatan dari tim, seluruh tim. Yang kedua adalah pemberitahuan apakah rencana kerja pada hari ini. Lalu selanjutnya penjelasan dari job safety analysis atau identifikasi bahaya kerja serta pencegahannya. Lalu juga pengecekan kelayakan dari alat pelindung diri yang digunakan maupun tools yang digunakan, serta diskusi apabila misalnya hari kemarin ditemukan unsafe action dari pekerja atau unsafe condition yang ada di sekitar lingkungan kerja. Nah, itu bisa didiskusikan saat safety briefing. Lalu adanya penutup berupa doa dan juga foto bersama oleh tim yang nantinya foto ini menjadi eviden bahwa teman-teman ini sudah melakukan safety briefing. Bisa dikirim melalui grup masing-masing serta di-upload juga di aplikasi iFast menu HSE. Next. Baik, masuk ke fase pelaksanaan. Jadi kalau fase pelaksanaan sendiri kita ada yang namanya safety patrol. Nah, ini mungkin dari Sumatera bagian tengah beberapa mitra sudah pernah dilakukan safety patrol secara online. Nah, ini sistemnya adalah untuk mengawasi tindakan unsafe action maupun unsafe condition, kondisi yang tidak aman di sekitar lingkungan pekerjaan. Next. Untuk pelaksanaannya sendiri, ini meliputi seluruh area pekerjaan di lingkungan sekitar, lalu juga temuannya ini biasanya ada 3, unsafe action, unsafe condition, dan juga near miss. Next, untuk penjelasannya. Oke, di sini unsafe condition adalah kondisi tidak aman yang bisa membahayakan diri maupun lingkungan sekitar. Bisa dari cuaca yang ekstrim atau cuaca yang mungkin terlalu terik. Lalu juga kondisi bekerja di ketinggian, nah itu merupakan kondisi tidak aman bagi para pekerja. Lalu ada unsafe action. Kalau unsafe action sendiri, ini datangnya dari pekerja. Jadi tindakan yang mengakibatkan kecelakaan yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri. Misalnya pekerja tidak memakai alat pelindung diri, itu termasuk unsafe action. Kalau near miss, ini kejadian hampir celaka. Jadi misalnya ada suatu barang yang terjatuh dari atas, tapi hampir terkena oleh pekerja. Nah, itu namanya near miss. Next.
Nah, ini untuk alur pelaksanaan safety patrol biasanya dilakukan oleh penanggung jawab K3, pengawas K3, maupun HSE pusat ya, biasanya dilakukan online. Nah, ini biasanya pemeriksaan alat pelindung diri, kelengkapan alat pelindung diri yang rekan-rekan pakai. Lalu juga pengecekan dari sisi dokumen, apakah ada nggak JSA dan WP-nya. Terus juga melakukan analisa terkait unsafe condition di lingkungan kerja, serta apakah ada unsafe action yang dilakukan teman-teman di lapangan saat safety patrol. Nah, ini nantinya kita akan mengirimkan bukti berupa eviden. Lalu juga kita harapkan sih untuk penutupnya teman-teman bisa melakukan perbaikan atas temuan tersebut. Next. Nah, untuk fase pengawasan sendiri, kita ada eviden dari sosialisasi untuk pemakaian aplikasi iPass, lalu juga sosialisasi tentang sistem manajemen K3 yang bisa dilihat di YouTube, eviden recording dari safety briefing, lalu juga safety patrol yang dilaksanakan selama ini, itu ada di eviden recording. Next. Nah, selanjutnya ini dari sisi dashboard aplikasi. Nah, ini yang biasa di grup P2K3LH kita reminder di siang dan malam hari terkait hasil dari misalnya teman-teman mengupload safety briefing maupun safety patrol yang ada. Nah, ini kita lihat memonitoring, reminder dari sisi pekerjaan maupun dari sisi K3-nya. Next. Dan ini mobile apps yang digunakan oleh pekerja di lapangan. Next. Nah, ini adalah temuan-temuan hasil eviden foto dan video yang memang kurang sesuai saat diupload. Jadi memang kita harapkan ke depannya apa yang diupload oleh rekan-rekan sekalian di lapangan, misalnya teman-teman rekan-rekan mengupload mengenai safety briefing, uploadnya ini kita harapkan sih sesuai dengan apa yang ada gitu. Memang kegiatannya sedang safety briefing gitu, jangan foto yang lain. Lalu juga saat safety patrol menemukan suatu bahaya listrik. Nah, di sana mungkin saat foto itu bisa foto misalnya tiang listrik yang ada bertegangannya, dan juga misalnya ada keramaian lalu lintas, ini foto tentang keramaian yang ada di jalan raya. Oke, next. Nah, mungkin kalau video ini tadi sudah kita saksikan sama-sama ya mengenai aplikasi retail yang sudah sesuai dengan aspek K3. Mungkin itu sedikit sharing mengenai materi K3 dari saya. Mungkin terima kasih. Saya lagi mohon maaf karena tadi ada beberapa kendala teknis. Bisa kita lanjutkan ke sesi diskusi yang mungkin bisa dibantu lead oleh Pak Rangga untuk sesi diskusinya. Jadi sesi diskusi ini kita bisa dari mitra menyampaikan masukan untuk HSE pusat, atau teman-teman mitra ada pertanyaan terkait K3, maupun misalnya ada kendala di lapangan mengenai K3 juga dipersilahkan untuk open mic dan juga langsung bisa menyampaikan pendapatnya ya, seperti itu. Jadi kita open aja diskusi dua arah gitu. Baik, mungkin dipersilahkan. Terima kasih Mbak Rika pemaparannya. Tadi mohon maaf ada kendala teknis sedikit dan sudah di backup ya sama Mbak Nisa. Baik rekan-rekan di Sumatera bagian tengah,
Eh, Terima kasih ya sudah mengikuti pemaparan materi, dan kita lanjutkan di sesi berikutnya diskusi. Mungkin ada update ya, update kendala di lapangan yang sampai dengan saat ini mungkin bisa diinformasikan ke kami untuk tambahan-tambahan kendala dan masukan supaya nanti bisa kami record dan kami juga bisa bahas dan pelajari di pusat. Silakan rekan-rekan mitra, ada yang mau menyampaikan diskusinya, open mic saja. Mungkin dari Mas Imam 1 dan Mas Imam 2. Ada Ya, improve, oke. ada improve mungkin Mas dari Sumbakten yang mungkin bisa kami terima, kami pelajari Mas. Oke, makasih Mas Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya, perwakilan dari teman-teman aktivasi SBT, mau menyampaikan sedikit inputan nanti buat teman-teman HSE Pusat. Terlebih dahulu, saya pengen memberikan sedikit materi ya ke teman-teman KHS Aktivasi SBU Regional Sumatera Bagian Tengah. Di sini ada KHS Aktivasi 2019 yang berkontrak SPOC dan ada KHS Aktivasi 2021 yang berkontrak langsung dengan SBU SBT. Nah, yang pertama adalah terkait working permit atau WP. Nah, kalau bahasa gaulnya kan lebih baik minta maaf daripada minta izin kan gitu. Cuma kalau untuk WP ini kami sarankan teman-teman tetap harus comply, di mana setiap ada pekerjaan aktivasi, pekerjaan teknis di aset ketenaga listrikan PLN, baik itu di wilayah Sumbar, di wilayah Riau maupun di wilayah Kepri, wajib membuat WP sebagaimana yang sudah kami standarisasi bersama dengan PLN dan sudah kami share ke teman-teman mitra. Jadi kami emphasize kembali bahwasanya WP itu wajib, jangan sampai ada kegiatan atau pekerjaan yang kami tidak ketahui atau tidak ada WP-nya. Jadi kata-kata lebih baik minta maaf daripada minta izin tidak berlaku untuk WP. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi juga sudah disebutkan oleh teman-teman HSE Pusat, jarak aman bekerja dari konduktor atau listrik itu adalah 2,5 meter. Nanti teman-teman bisa melihat lagi ke WP template yang sudah kita share. Di belakang itu ada SOP bahwasannya jarak aman bekerja itu minimal 2,5 meter. Jadi kita merujuk kepada kejadian yang terjadi tahun 2021. Itu mungkin teman-teman sudah pada dapat update-nya bahwasanya ada unsafe action di mana teman-teman bekerja tidak memenuhi requirement, yaitu minimal 2,5 meter dari konduktor. Nah, di situ walaupun kejadiannya ada unsafe condition juga ya. Jadi kalau ada unsafe condition jangan sampai ditambahin jadi ditambahin sama unsafe action. Ini teman-teman jadi keadaan kan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penggunaan tools yang bisa menyebabkan atau menjadikan unsafe condition. Nah, merujuk lagi ke case tahun 2021 bahwasanya teman-teman mitra ini mungkin sampai sekarang ya beberapa sidak kita masih menemukan teman-teman yang pakai tangga konduktor. Nah, itu sangat berbahaya karena ketika teman-teman menggunakan tangga konduktor itu sangat berpotensi untuk terkena sengatan listrik tadi karena jarak minimal 2,5 meter tadi. Harapan kami sesuai dengan kontrak yang tertulis di kontrak antara Icon Plus dan Mitra itu kan sudah tertulis ya bahwasanya teman-teman tuh harus menggunakan tangga fiber.
Jadi tangga non konduktor agar ketika nanti amit-amit tangganya ini tersentuh dengan aset ketenagalistrikan, ini tidak menyebabkan kecelakaan kerja yang berimpact pada manusia yang memegang tangganya. Gitu ya, walaupun nanti impact ke kabelnya putus segala macam, yang penting manusianya tetap aman kan gitu. Tapi ya tadi kita tidak menginginkan hal tersebut, teman-teman harus tetap unsafe action juga, tapi setidaknya teman-teman harus pakai tangga non konduktor untuk menjaga keamanan bersama. Ingat, di rumah ada pacar, di rumah ada istri, di rumah ada anak. Jadi harus teman-teman jaga itu kehidupan K3 teman-teman. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah menjaga kondisi kesehatan dan kesadaran dari teman-teman pelaksana pekerjaan. Nah, di sini mungkin hadir teman-teman manajemen dari mitra, ada perwakilan dari manajemen, direkturnya, ada juga leadernya kalau saya lihat. Nah, itu menjadi concern bagi teman-teman leader, teman-teman manajemen untuk kami mohon memanusiakan manusia. Nah, kami mohon memanusiakan manusia, di mana boleh kita kasih target ke teman-teman pelaksana, namun jangan terlalu sadis ya. Jadi kalau memberikan target ya melihat juga kewajaran dan juga kesehatan dari teman-teman pelaksana pekerjaan agar mereka bisa fokus dalam bekerja, fokus dalam menjaga K3 dan mencapai target. Itu. Kemudian yang kelima, ini banyak sekali ya inputan dari saya. Ya kayak apa aja nih. Yang kelima adalah pengawas K3. Jadi tadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Pipit Sandi bahwasanya bisa jadi kita gini, kalau nggak diawasi itu ya udah ada lampu merah ya kita ini aja, toh nggak dilihat nggak kena tilang kan gitu. Nah itu jadi concern bahwasanya ingat, di rumah ada istri Anda, ada anak Anda, ada pacar Anda yang menunggu Anda pulang dengan keadaan sehat dan selamat. Jadi diawasi, nggak diawasi, teman-teman harus menjaga K3 itu karena untuk kebaikan dari teman-teman sendiri. Nah itu. Terus yang terakhir ini nggak masukan, ini nggak masukan ke teman-teman mitra, tapi ke teman-teman HSE pusat. Masukannya adalah terkait aplikasi monitoring K3, Mas Rangga, Mbak Rika, dan Mas Anggara. Jadi selama ini, bukan selama ini ya, kemarin kan kita pakai Google monitoring itu ya, yang kita submit di Google Site itu ya. Nah itu kami hampir dikatakan cukup konsisten mengupdate Google tersebut. Nah ketika sekarang berubah nih ke aplikasi ya, nah kami sekarang cukup kesulitan, mungkin bisa ditanya teman-teman project team leader yang handle untuk mengupdate aplikasi tersebut, karena di sisi mitra juga kesulitan, di sisi kami melihat reporting secara keseluruhan itu juga kesulitan. Nah kami sekarang, posisinya sekarang ini, kami masih memanfaatkan grup WhatsApp di mana teman-teman mitra itu akan mengirimkan safety briefingnya, kemudian safety pengecekan paginya itu di grup. Kami absen satu-satu gitu, karena to be honest, ini mungkin teman-teman mitra bisa share juga bagaimana kesulitannya, teman-teman PTL juga bisa share bagaimana kesulitannya teman-teman mengupdate, sehingga kami sampai saat ini masih memanfaatkan grup WhatsApp sebagai media untuk pelaporan safety briefing, K3 dan lain sebagainya. Itu masukan dari saya yang kalau saya bilang tidak cukup banyak, sangat banyak, berarti memang sangat banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas Imam. Kami highlight beberapa poin yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyerap dan memahami masukan dan instruksi dari Mas Imam, bagian daripada Bang Pipit Sandi dan manajemen Icon Plus. Terus yang terakhir, kendala yang mengenai aplikasi ya Mas ya. Mengenai aplikasi itu kira-kira dari teman-teman mitra dan PTL apa ya kira-kira yang mungkin bisa mungkin di-share ke dari Mas Imam Rada selaku PTL yang
selalu mengupdate dan koordinasi dengan teman-teman aplikasi pusat. Kesulitannya di perspektif mana, Mas Radha? Mohon disampaikan, Mas. Di sisi PTL kesulitannya bagaimana, di sisi mitra bagaimana, mungkin disampaikan agar bisa ditampung oleh teman-teman HSE pusat dan di improve supaya kita lebih bomba lagi ke depannya. Siap. Oke, terima kasih Mas Imam. Gini Mas Rangga, kemarin kan kita udah beberapa kali coba input, cuman infonya nggak ada muncul di aplikasinya Mas, di via aplikasi iFast-nya. Nah, dan juga untuk kita ngecek reporting, saya ngecek reporting tim yang udah ngupdate pun nggak ada gitu. Nah, dan di mitra pun juga Oke. nggak bisa nginput gitu. Pasti ada selalu kesalahan errornya gitu. Nah, kemarin kan infonya mau coba diperbaikin lagi, udah koordinasi apa namanya? Udah koordinasi bareng Mas Anggara juga kan waktu itu. Cuman belum ada info nih Mas terkait perbaikannya. Ya, yang menjadikan Oke. sampai saat ini kami masih memanfaatkan grup WhatsApp internal untuk report K3. Oke, nggak apa-apa Mas Imam 1, Mas Imam 2. Jadi itu lebih boleh kurang jangan. Jadi grup WhatsApp masih tetap jalan, silahkan. Kalau untuk yang masukkan di aplikasi, saya tampung dulu. Berarti Mas Imam Rada Tanjung ini masih belum bisa melihat view menu HSE di FSM-nya. Itu ya Mas? Iya, betul Mas. Sudah sudah View muncul, di mitra Mas. tapi belum 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 apa namanya? Nggak bisa dilihat atau memang menu HSE-nya belum muncul sama sekali? Mitranya udah pada input sih Mas. Nah, cuman kan Ah, nggak muncul-muncul terus. Udah saya coba oh, via aplikasi juga nggak muncul itunya via aplikasi di websitenya ya. oh ya. Tapi di menu aplikasi websitenya Mas Imam Rada Tanjung udah muncul menu HSE-nya ya? Sudah ya? Udah Mas, udah. Sudah. Nah, gini, berarti pertanyaannya adalah kalau dari teman-teman di sana mitra belum bisa input, coba mungkin bisa di capture ya, di bagian mana yang dia belum berhasil, kan biasanya ada step by step-nya itu. Nah, kalau misalkan memang aplikasi itu ada error dan nggak bisa, seharusnya inputan dari SPU yang lain pun juga sama, kan gitu ya. Karena itu servernya satu. Nah, kalau memang misalkan semuanya serentak nggak bisa, berarti memang aplikasinya itu malfunction atau nggak sukses. Artinya dari sini saya minta izin untuk mengcapture dan mencatat bagian mana yang error atau mungkin step mana yang nggak bisa gitu. Atau mungkin dari teman-teman kan tadi katanya mitra sudah mengisi tapi nggak muncul. Nah, progres pengisian itu sampai dengan done atau selesai itu mungkin bisa ditunjukkan atau di capture, nanti kita bisa cross check bersama gitu kali ya. Sementara itu dulu Mas Imam Rada Tanjung. Oke, siap Mas Rangga. Ini nanti coba saya Ya, koordinasi lagi sama mitra iya. aktivasinya Mas. Karena di beberapa SBU itu teman-teman sudah input, tapi sampai di step create apa gitu ada muncul error. Nah, itu teman-teman capture kemudian kirimkan ke saya, kirimkan ke kami HSE. Jika memang benar itu error, nanti kita langsung komunikasikan ke teman-teman IT bahwa berhentinya di posisi ini gitu. Biasanya begitu. Terima kasih Mas Imam 1, Mas Imam 2. Ini mantap ini masukannya. Ada lagi mungkin dari teman-teman mitra yang langsung in charge menggunakan aplikasi terkait? Kalau ditanya gini pasti nggak ada yang ini, Mas. Langsung kita tunjuk aja. Oh, jos. Kalau gitu, silakan Mas Imam 1. Ditunjuk aja, Nah, Mas. ini langsung kita tunjuk aja nih. Perwakilan masing-masing mitra itu harus aktif ngomong. Global dulu nih. Global siapa yang hadir? Oke. Global. Kalau ditunggu bertanya nggak bakal bertanya mereka ini, Mas. Sampai PKI Merdeka juga nggak bertanya nih nanti. Global, halo? Bang Oh Sandi? ya. Bang Sandi, monitor Bang Sandi.
Ini global diem aja ya. Udah. TMC, siapa yang hadir TMC? Ini kalau nggak jawab kena SP loh nanti loh. Nggak dapat disposisi lagi loh kalau nggak jawab loh ini loh. Wah, Halo TMC? Siapa hadir TMC Mbak? Siapa nih yang hadir TMC nih? ini juga paralel dari kami, dari Kang Anggara juga sudah menyampaikan ya di grup, di chat, kolom chat, teman-teman bisa itu bisa di-copy dari kolom chat yang sekarang ini di Zoom, itu sudah ada link di mana pengisian ya tutorial penggunaan iFast aplikasi itu. Bisa dicek kembali, siapa tahu dengan menggunakan apa namanya, dengan melihat tutorial itu nanti bisa dikoreksi ya, bisa melengkapi dari pengetahuan informasi penggunaannya. Atau nuhun Kang. Yang belum absen, boleh dibantu juga absen di kolom chat. Tolong Mbak Rika, minta Bapak tolong Ibu saya jadi sekalian. co-host Mbak Rika. Halo Mbak Rika, atau siapa yang jadi host? Mas Imam Pras, Pak, punten tadi kan saya cover, Mas. Ternyata hostnya Oh iya, ini pakai lontong ini kalau Mas Imam. Iya. Mas Langsung Imam tak bikin satu. host kamu Mas. Malah saya jadi hostnya di kehidupan. Jangan Mohon serah maaf terima banget. gitu dong Rika. Kamu kok serah terima diem-diem ke Mas Imam. Nah, Aplikasi itu saya tambahin ya. Saya tambahin dikit aja lah. Aplikasi itu bagian terkecil dari satu sistem. Jadi kita kan selalu ada program kerja di HSE, ada program peningkatan people, lalu peningkatan standarisasi proses, lalu juga standarisasi mengenai tools. Nah, tools itu adalah bagian dari. Nah, tools yang sudah kita kembangkan itu memang sudah ada beberapa rekan-rekan yang sudah memakai. Saya mau present dulu. Saya mau sedikit mundur mengenai apa yang sudah direview. Ini utilisasi dari aplikasi yang dipakai oleh seluruh SBU regional. Dan ini selalu dikirimkan kepada seluruh teman-teman SBU regional. Baik dari skup aktivasi corporate, operasional, pemeliharaan, proyek atau pembangunan, dan aktivasi retail tentunya. Karena skup K3 saat ini ketambahan yang disebut dengan aktivasi retail atau iConnect. Walaupun di teman-teman seluruh SBU masing-masing bidang, ada aktivasi corporate, OVAR, proyek, dan aktivasi retail. Utilisasi yang tercapture sampai dengan week kelima 2022, ini alhamdulillah, ada memang beberapa yang sudah konsisten sampai 1061 ID Activity Number HSE. Nah, dari 4 skup corporate, OVAR, project, dan aktivasi retail. Dan posisi SBT ada di sini nih, 87 ID Activity HSE. Berarti ada yang input ya, selama 5 minggu ini. Nah, ini kan selalu kita laporkan juga. Nah, pertanyaannya, kenapa masih suka ada pada error? Nah, gitu ya. Kalau kita bahas error, kita harus diskusi intens nih. Nanti kita catat, kita diskusi dengan teman-teman IT. Memang masih banyak yang error. Mohon maaf, Mas Imam Tanjung dan Mas Imam Pres, beberapa koordinasi sedang kami tindak lanjuti. Khususnya ada beberapa jaringan internet yang memang lemah, tidak terkoneksi, itu menyebabkan aplikasinya error. Nah, tetapi yang perlu mendasar yang saya mau menjelaskan adalah ini, Mas Imam dan Mas Imam Tanjung. Ya. HSE atau menu HSE itu adalah bagian dari menu atau fitur terhadap aplikasi monitoring pekerjaan teman-teman semua. Ya. Bukan aplikasi yang berdiri sendiri. Tidak seperti hanya site Google yang itu merupakan tools, tidak disebut aplikasi, tetapi berdiri sendiri di luar dari fungsi aplikasi teman-teman yang pakai pada saat ini. Nah, tujuan kami mengintegrasikan menu HSE itu ke dalam satu sistem aplikasi monitoring pekerjaan teknis teman-teman semua adalah supaya ini menjadi satu
alur proses bisnis yang dilakukan oleh rekan-rekan semua. Jadi kemarin banyak masukan kan, waktu di semester 2 2021. Banyak aplikasi yang diinput nih Pak. Ada aplikasi iFast, FSM, CRM, lalu sekarang aplikasi HSE. Kalau gitu integrasikan HSE-nya ke dalam satu aplikasi yang dipakai oleh rekan-rekan semua dalam memonitoring pekerjaannya. Nah, kita sekarang sedikit mundur nih. Teman-teman semua di SP Regional dan teman-teman mitra, pertanyaannya, aplikasi apa yang dipakai untuk memonitoring pekerjaan teman-teman semua di lapangan? Kami coba mapping. Ini ada satu platform yang disebut dengan iFast, yang dulu namanya FSM. Sekarang sudah rebranding namanya iFast. Kecuali CRM-nya tetap namanya CRM. Jadi ada nama sekarang Mobile iFast. Di mobile ini satu keseluruhan aplikasi memonitoring pekerjaan yang disebut scope gangguan, preventive maintenance, aktivasi corporate, maupun retail iconet. Dan mungkin nanti akan ada pembangunan. Nah, yang belum ada di sini adalah aplikasi monitoring terkait proyek atau pembangunan. Saya tanya ke teman-teman BCP, ke teman-teman SBU, sampai saat ini belum menemukan saya. Aplikasi monitoring pekerjaan apa yang memonitoring proyek atau pembangunan. Kalau sudah ada di SBT, kasih tahu saya. Tinggal disisipkan tuh menu HSE-nya di situ. Menjadi satu tahapan yang mandatori saat melakukan proses pekerjaan di lapangan untuk skop proyek atau pembangunan. Ini proyek pembangunan belum ada nih di iFast. Lalu gangguan dan preventive maintenance atau kita sebut dengan OPHAR itu sudah ada di iFast. Terintegrasi dengan CRM. Mas Imam. CRM dia nge-push yang disebut dengan nomor gangguan atau nomor PM. Masuk ke dalam iFast, lalu diklik di sini ada insiden, ada juga tiket, ada juga preventive maintenance. Nah, itu teman-teman OPHAR. Nah, saat teman-teman mengklik mendisposisikan WO dari PTL ke teman-teman mitra di lapangan, sebelum mitra di lapangan melakukan pekerjaan, sudah menjadi mandatori bahwa tahapan dari HS itu di-input. Maka dari itu kenapa banyak di sini skupnya adalah OPHAR. Berarti kalau kita mundur ke belakang, aplikasi HSE ini depend on the application untuk monitoring kualitas pekerjaannya. Kalau aplikasi monitoring pekerjaannya tidak dipakai, otomatis menu dari si HSE tersebut tidak akan terpakai. Itu yang ditanyakan manajemen kepada kami. Lalu pertanyaannya, gangguan dan preventive maintenance apakah sudah matcher dilakukan untuk monitoring pekerjaannya melalui aplikasi? Sudah. Melalui aplikasi FSM Plus. Dengan dashboard disebut dengan FSM Dashboard. Di situ ada tuh insiden, preventive maintenance, disposisi kepada siapa, closing, open berapa. Di antara open dan closing pekerjaannya, disitulah disisipkan menu HSE. Tahapan-tahapan itulah yang harus dilengkapi oleh teman-teman semua. Mengikuti alur proses pekerjaan teman-teman semua di lapangan. Jadi yang saya mau informasikan, HSE K3 bukan aplikasi yang berdiri sendiri. Tetapi menu atau fitur yang disisipkan ke dalam satu tahapan monitoring pekerjaan aplikasi yang dilakukan oleh teman-teman semua. Gangguan dan preventive maintenance sudah masuk menu atau fitur HSE tersebut. Pertanyaan selanjutnya, di menu mana Pak yang HSE atau K3 sudah menjadi tahap mandatori? Ada di preventive maintenance. Kita coba ini menjadi mandatori di dalam menu fitur preventive maintenance awal ini. Karena apa? Menu preventive maintenance menurut teman-teman di lapangan itu dapat kita rencanakan pekerjaannya. Tidak seperti hanya gangguan insiden yang kita harus berdiskusi intens bahwa gangguan atau insiden itu mempunyai target pekerjaan, perbaikan di lapangan yang sangat ketat. Sementara ini belum kita jadikan mandatori. Tetapi sudah kita sisipkan menu HSE-nya di dalam aplikasi monitoring pekerjaan skop gangguan atau insiden.
Dan dalam jangka waktu dekat ini diinformasikan kepada rekan-rekan untuk menuskop gangguan atau insiden, itu akan kami jadikan mandatori untuk menu K3-nya dalam satu rangkaian tahapan pekerjaan perbaikan gangguan atau insiden. Sama seperti preventive maintenance. Nanti yang pada akhirnya jumlah gangguan atau insiden akan sama dengan jumlah nomor ID activity K3-nya. Oke, sekarang ini teman-teman semua kan masuknya aktivasi ya. Aktivasi atau pembangunan. Sekarang balik ke aktivasi atau pembangunan. Pertanyaannya, apakah teman-teman SBT sudah memakai aplikasi Courses untuk memonitoring pekerjaan teknis di lapangan? Mas Imam, pakai Courses atau pakai aplikasi yang lain? Mainnya sih nggak pakai Courses, tapi tidak sepenuhnya pakai, Mas. Jadi kita pakai aplikasi yang lain sebagai ini. Jadi yang kami monitoring, Courses ini dipakai hanya untuk dispatch pekerjaan. Betul. Ya Karena kan? memang secara end-to-end probis di kami kurang fit dengan Courses awal, yang makanya kita pakai punya kami sendiri itu sih. Betul sekali. Nah, kami survei ternyata Mas Imam, masing-masing SBU ada masing-masing aplikasi monitoringnya yang tadinya awal pemikiran kami, Courses itu menjadi satu aplikasi nasional yang dipakai untuk monitoring aktivasi. Iya. Sebenarnya Courses Kalimantan aja sih Mas yang banyak pakai, yang lain enggak sih. Iya, dispatch juga itu juga sama Kalimantan. Nah, karena Courses tidak dipakai dan menu HSE itu masuk ke dalam tahapan pekerjaan, contoh ya, sebelum survei ada safety briefing, ada tuh. Sebelum kan tahapannya survei, lalu reservasi material, lalu lakukan pelaksanaan di lapangan. Karena tahapan itu tidak dilakukan atau di-input sesuai dengan PA-PA yang di-push dari CRM, maka K3-nya tidak akan bisa ter-input. Nah, makanya itu. Ini ternyata nanti, masalahnya nggak bisa reportnya gara-gara Courses ini masalahnya. Sampaikan teman-teman semua pakai Courses, nggak itu aja masalahnya. Ya kan? Nah, ini menjadi diskusi internal nanti ya teman-teman mitra. Mohon maaf ini FYI saja diskusi kami, secara kami yang akan menyediakan tools untuk memonitoring teman-teman semua. Termasuk juga yang retail dan Iconet. Gitu. Sudah disediakan nih, mungkin bukan ke Mas Imam ya, nanti retail Iconet, iFast sudah disediakan aplikasi iFast di sini. Baik untuk yang mitra individu maupun untuk yang mitra Jasboard dan KHS, Iconet atau retail. Jadi semua pakai iFast. Input di iFast. Di dalam iFast ada menu K3 yang harus diinput. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita mundur dikit. Jadi permasalahan kita sekarang adalah aplikasi apa yang dipakai oleh teman-teman di SB regional terkait monitoring pekerjaannya. Kalau memang kita belum standar, yang kita implementasikan adalah aplikasi Courses. Karena Courses sudah terintegrasi dengan CRM. Saya tanya Mas Imam, aplikasi ICT yang dipakai untuk monitoring di SBT integrasi dengan CRM atau manual lagi masukin PA-nya? Sebenarnya kami mempropos untuk diintegrasikan, tapi nggak boleh sama IT pusat. Pasti tidak boleh, karena belum standar. Yang dibuat integrasi sama teman-teman IT adalah si Courses. Nah, tapi ini nanti kita diskusi internal Mas Imam ya. Ini sebenarnya kekurangan Courses apa sih gitu? Supaya banyak Mas, kalau nggak kurang kita pakai sebenarnya. Oh ya wes. Nanti kita diskusi lagi lah sama teman-teman IT. Pastinya dari sisi proses bisnis yang masih belum mature ya, belum sama apa yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Nah, ini yang saya mau jelaskan ke teman-teman. Tetapi kami punya solusi. Nah, gitu. Kalau ini yang kita tunggu-tunggu nih, durian ini solusinya Mas. Teman-teman semua yang memang melakukan aplikasi monitoringnya itu berbeda-beda untuk pekerjaan, silakan input di HSE manual. Di mana itu, Mas? Ada di sini tulisannya HSE. Nah, HSE di sini. Tetapi ini tidak terintegrasi dengan CRM, tidak terintegrasi dengan aplikasi yang dipakai Mas Imam. Tetapi ini akan terinput monitoringnya setiap kali melakukan proses pekerjaan. Ini dipakai oleh teman-teman pembangunan atau proyek. Kalau di SBT itu sudah mulai tuh mereka. Jadi, Mas, aku kan nggak ada monitoring pembangunan ini proyeknya. Ya wis, Mas, pakai ini aja yang manual. Input, ada safety briefing, ya sama. Tetapi dia berdiri sendiri di dalam aplikasi CFSM ini. Nah,
Nanti Oke. nanti dari jenis pekerjaan misalkan gini, aktivasi corporate. Nanti di sini kan belum masuk ke Courses nih, ya udah aku nggak mau ngambil dari klikan Courses gitu ya. Nomor PA-nya kan muncul sebenarnya di Courses ini dari CRM ya. Nanti belum bisa ngambil di situ atau belum pakai Courses ya, ambil di sini. Nanti tinggal jenis pekerjaan ditulis aktivasi corporate. Klik aktivasi corporate, terus diikuti. Safety briefing, safety patrol. Nanti di dashboard akan muncul dengan sendirinya aktivasi corporate berapa untuk SBT. Walaupun inputnya bukan dari Courses. Nah, gitu kurang lebih. Jadi tidak terintegrasi. Nanti HSE activity number-nya ini terkait PA mana ya? Nggak bisa. Karena tidak terintegrasi. Kalau teman-teman semua ngekliknya dari mulai Courses, itu terintegrasi. Satu nomor PA, anak aktivasi HSE-nya yang mana ya? Itu sudah terintegrasi. Kalau teman-teman pakai Courses. Tapi kalau belum, ya wes, supaya terinput dan termonitoring, ambil HSE manual. Klik di situ. Pilih aktivasi corporate. Masukin. Nah, kurang lebih solusinya itu dulu. Nanti sambil internal, mohon maaf teman-teman mitra, kami internal kan akan diskusi lagi nih. Bagaimana standarisasi aplikasinya terhadap monitoring pekerjaan. Teknis aktivasi corporate, yang nanti itu di dalamnya disisipkan monitoring atau fitur menu HSE. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman solusinya. Nah, nanti Makasih Mas Anggara. silakan dicoba yang manual ini, inputannya lebih mudah, walaupun tidak terintegrasi, minimal bisa termonitoring. Siap. Gitu. Nanti kami gitu Mas Anggara mungkin replace yang sekarang kan masih only WA group tuh, teman-teman mitra mensubmit di WA group. Nah, itu nanti mungkin akan kita input di HSE manual ini biar juga tercatat kan. Jos, gandos. Nah, kalau mau dengar-dengar tutorial yang dari Courses untuk K3, YouTube-nya udah tak kirimin. Nanti Dan teman-teman sudah tak share juga di semua grup mitra tadi, Mas. Nah, gitu. Syukur-syukur ada beberapa yang pakai Courses, mudah-mudahan. Bisa diinput dari situ. Kalau belum, ya pakai yang manual aja dulu. Walaupun itu nanti akan tercapture dashboard-nya, walau tidak terintegrasi. Gitu ya, Mas Imam, kalau untuk yang tools. Untuk yang proses, semua kegiatan, online safety patrol, online safety briefing, terima kasih udah konsisten dilakukan. Dan sudah ada menu baru, Mas Imam, namanya online safety patrol tersendiri, yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman SBU secara online, lalu nanti di-input, dan dashboard output dan reportnya adalah terkait laporan kepatuhan kepada rekan-rekan mitra yang didapati temuan kepatuhan di lapangan saat dilakukan safety patrol. Ini sudah kami rekap di aplikasi yang sudah kami lakukan. Tapi kalau teman-teman Mas Imam dan rekan-rekan SBU Rujana mau melakukan sendiri, sidak secara online silakan, dan bisa juga di-input di dalam menu safety patrol, online safety patrol di dashboard web FSM Place. Nanti supaya tercapture persentase mitra mana dan persentase lebih banyak mana unsafe action, unsafe condition yang ditemukan terkait mitra-mitra yang sedang bekerja di lapangan. Mudah-mudahan itu menjadi bahan analisa juga pada teman-teman SBU Rujana terhadap mitra-mitra kerja di lapangannya. Itu saja dari saya tambahannya, Mas Imam Tanjung, dan rekan-rekan semua, Mas Rangga, tetap semangat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Pagi. Terima kasih Mas Anggara. Silakan Mas Rangga, Mbak Rika. Oke. Terima kasih banyak Kang Anggara atas masukan dan arahannya. Mudah-mudahan bisa membawa solusi ya Mas Imam ya untuk kedepannya. Mudah-mudahan nanti segera bisa kami solusikan juga untuk aplikasi yang masih masih error, dan ditunggu nanti untuk capture dan diskusinya terkait diskusi lebih lanjutnya. Jadi sebelah mana yang error kan gitu ya. Oke. Kayaknya sekarang jam berapa ya? Sudah jam 11:30 ya, sudah menuju ke waktu jam makan siang dan istirahat dan beribadah. Mungkin kami rasa cukup untuk diskusi safety meeting-nya kali ini, tanggal 15 Februari tahun 2022, antara HSE Pusat dengan regional SBU Regional Sumatera Bagian Tengah, segmentasi aktivasi.
mengutip kata-kata dari Mas Imam tadi ya, selalu kita aware ya, kita tingkatkan aware kedisiplinan atas kesehatan dan keselamatan kerja di lapangan maupun di mana saja. Ingat, keluarga kita di rumah, pacar kita menunggu kita tapi belum tentu di rumah. Oke. Yang ketiga adalah kita bukan kucing yang nyawanya ada 9, jadi kita harus tetap aware, harus tetap berhati-hati. Semoga kita senantiasa diberikan berkah dan ridho Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja dari saya, kami cukupkan. Mungkin kita bisa tutup diskusi safety meeting hari ini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pagi. Imam. Terima kasih Mas Pagi. Rangga, Mas Terima kasih Anggara, semuanya. Mbak Rika. Mas.